Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita harus gumuli setiap hari. Saya yakin dan percaya selama liburan kita tetap terus terpaut pada Tuhan, sehingga kita tidak melupakan apa yang harusnya kita kerjakan untuk kemuliaan-Nya. Baik, kita akan memulai devosi kita, tapi sebelum kita memulai devosi ini, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, sungguh kami mengucap syukur. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk kami menikmati hari lepas hari bersama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini bukanlah suatu kebetulan kalau kami boleh berkumpul baik secara online Tuhan, anak-anak-Mu yang di rumah masing-masing Tuhan, ingin merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukanlah suatu rutinitas sebagai agenda sekolah kami Tuhan, tapi ini benar-benar Tuhan menjadi suatu bagian yang menjadi kebutuhan kami setiap harinya. Biarlah kami sama-sama dibentuk bertumbuh Tuhan, baik yang membagikan kebenaran firman-Mu maupun anak-anak sekalian. Karena kami perlu Tuhan Engkau pimpin, kami perlu Engkau tuntun Tuhan, supaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami terus Tuhan, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar atau pembagi kebenaran firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Kami boleh menjadi generasi yang dapat mengubah Tuhan, menjadi generasi yang memulihkan, membawa damai Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan sebagian dari kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Oke, kita akan sama-sama pada pagi hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Rut 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Saya memberi waktu kepada masing-masing dari kita untuk membacakannya secara personal ya, secara pribadi masing-masing di rumah, untuk membaca terlebih dahulu nats ini. Rut 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Ya, saya yakin kalian sudah
tahu ya kisah siapa sih Ruth itu ya. Ruth adalah seorang menantu dari Ibu Naomi ya, di mana suami Ruth ini sudah meninggal begitu. Tapi Ruth mengambil keputusan yang tepat. Ya, dia melewati masa-masa sulitnya ya, ketika dia ditinggalkan oleh suaminya. Pasti di situ ada kekecewaan, kesedihan, kepedihan hati ya, kesepian, bahkan kecewa kepada Tuhan. Bisa jadi dia marah ya, karena dia, kenapa ya orang yang saya cintai, orang yang saya kasihi, Engkau panggil Tuhan. Bisa jadi dia memberikan statement-statement demikian. Tapi respon hati Ruth ini berbeda ya. Respon hati Ruth ini adalah respon di mana dia mengambil keputusan untuk tetap setia mengikut Allah yang disembah oleh Naomi itu ya, ibu mertuanya ya yang menyembah Allah yang benar, sehingga Ruth ikut dalam mendampingi ibu mertuanya. Ternyata hal itu membuat Ruth tidak gampang ya hidup bersama dengan ibu mertuanya, karena secara ekonomi ya, kalau kita baca dengan teliti, secara ekonomi ternyata ya bukan dari keluarga yang berkecukupan begitu. Ibu mertuanya juga tidak memiliki harta banyak harta, banyak warisan, tidak ya, tapi Ruth tetap setia mengikut ibu mertuanya ini. Apa sih yang bisa kita ambil dari sini ketika Ruth pada akhirnya menikah dengan Boaz? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan ya. Yang pertama adalah bagaimana kita meresponi segala sesuatu ya. Pasti di sini banyak anak-anak sekalian yang rindu ya. Bu, kok dia bisa berhasil ya? Kok dia bisa mendapatkan juara? Bu, kenapa dia bisa enak ya hidupnya? Kenapa dia keluarganya bagus ya? Kenapa kok teman saya ini apa-apa itu dibuat berhasil oleh Tuhan? Bisa jadi kita memiliki pertanyaan-pertanyaan di mana kita itu sebenarnya sedang cemburu atau sedang iri dengan keberhasilan yang dimiliki oleh orang lain ya. Dan kita bertanya-tanya, kok bisa? Kenapa ya? Begitu. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita garis bawahi. Di situ kita harus renungkan ya, bahwa keberhasilan setiap orang itu tidak semata-mata mereka langsung berhasil. Pasti ada proses yang begitu menyakitkan ya, seperti Ruth. Ketika dia pada akhirnya menjadi istri Boaz, tentu banyak orang-orang yang berpikir, kok enak ya hidup Ruth ini. Dia janda menikah dengan perjaka ya. Dia seorang janda, tapi kenapa dia hidup, dia orang miskin loh, dia gak punya apa-apa, tapi dia menikah dengan orang yang berkelimpahan harta. Wah, enak banget. Tentu pada zaman itu ada orang-orang yang berpikir demikian ya. Ada masa di mana orang-orang itu cemburu melihat Ruth ini dikenan oleh Tuhan ya. Melihat orang-orang menjadi iri, kenapa Ruth bisa mendapatkan Boaz begitu. Apa sih rahasianya ya? Rahasianya adalah ya tadi sudah saya cuplik ya sedikit, yaitu perkenanan Tuhan. Ketika Ruth mengambil keputusan dalam proses hidupnya yang sulit, dia mengambil keputusan yang tepat. Dia mengambil keputusan untuk tidak meninggalkan Naomi, tidak meninggalkan Allah yang disembah oleh mertuanya itu. Dia terus tetap setia ya, dalam kondisi dia kecewa, sedih. Mungkin dia juga akan ada amarah ya di situ. Atau mungkin Ruth ini sedang kesepian, tapi dia terus setia. Dia terus mengambil keputusan untuk dia tetap setia kepada Tuhan dan Allah yang disembah oleh mertuanya. Kedua, apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Ruth menjadi istri Boaz ini ya? Ruth adalah pribadi di mana dia setia ya, bukan orang yang tidak setia ya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan perkara yang besar ya. Itu janji Tuhan sudah pasti buat kita ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan beasiswa untuk kita kuliah kalau kita tidak setia dalam mengerjakan PR-PR kita setiap hari? Bagaimana kita bisa ya mendapatkan, Bu, saya mau sekolah kuliah di tempat yang terbaik walaupun kita dari desa? Bagaimana kita bisa dapatkan itu kalau setiap hari kita sekolah saja malas-malesan ya? Tuhan akan berkenan kepada mereka yang setia dalam perkara kecil, sehingga mereka yang dalam perkara kecil itu sudah setia, dia akan ditambah-tambahkan dalam perkara yang besar ya. Dan Ruth adalah bukti nyatanya ya. Dia setia
Dia walaupun dia harus memungut jelai sedikit demi sedikit untuk hidup dirinya dan mertuanya, dia tetap setia. Dan hingga akhirnya dia mendapatkan belas kasihan Tuhan, yaitu dia memperoleh janji Tuhan, ya, dipelihara oleh Tuhan, dan hingga akhirnya dia menjadi istri Boas. Rut sudah menunjukkan pribadi, ya, kita tidak boleh cemburu atau gampang iri dengan orang-orang sekitar kita yang berhasil. Justru itu sebagai acuan kita. Acuan apa? Wah, teman saya bisa berhasil karena dikenan Tuhan. Harusnya saya juga mencari perkenanan Tuhan. Oh, saudara saya berhasil, dia bisa kuliah di tempat yang baik karena dirinya dikenan oleh Tuhan, karena dirinya setia dari perkara kecil. Harusnya saya juga bisa setia dari perkara kecil. Atau mungkin itu sebagai bahan refleksi kita. Wah, ketika teman saya berhasil dalam pencapaiannya, kenapa saya nggak berhasil, ya? Jangan-jangan ada something wrong dalam hidup saya. Jangan-jangan saya selama ini belajar asal-asalan. Selama ini saya kerja tugas asal-asalan. Saya tidak sungguh-sungguh. Jangan-jangan saya suka nyontek ini. Jangan-jangan saya cuma datang mendengarkan pulang lupakan. Ya, jangan seperti itu. Jadi setiap harinya kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, dan setiap pertanggungjawaban kita itu terhitung di mata Tuhan. Ya, ketika kita dikenan oleh Tuhan, kita bisa menunjukkan siapa diri kita. Dan ketika orang lain melihat kita atau kita melihat orang lain, kita bisa melihat proses yang begitu sulit itu. Tapi setiap prosesnya itu akan membawa kemenangan demi kemenangan. Kita sama-sama berdoa untuk menutup devosi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Rut adalah suatu teladan buat kami, di mana dia mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya. Kiranya Tuhan, ketika kami menghadapi kekecewaan, kesedihan, amarah, kami menghadapi kegagalan, kami tidak cepat putus asa dan meninggalkan Engkau, tapi kami mengambil keputusan untuk terus berharap kepadamu, mengandalkan Tuhan senantiasa, dan kami mau mengikuti proses. Mungkin Tuhan proses itu menyakitkan, mampukan kami untuk mengikuti proses itu Tuhan, supaya kami terus setia kepadamu, sehingga kami boleh dilimpahkan oleh perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi cita-cita kami, harapan kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Beri hikmat kebijaksanaan. Tuhan hadir di setiap kelas-kelas, di setiap pembelajaran kami, di setiap belajar kami. Kami tidak tahu Tuhan, kalau Tuhan tidak memimpin dan tidak hadir di tengah-tengah pembelajar kami akan belajar dengan sia-sia. Mohon Tuhan sertai kami, pimpin kami. Hadir Tuhan di tengah-tengah pembelajaran kami, supaya kami bisa menikmati Tuhan dalam setiap proses belajar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.